kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita saat ini, yaitu konseling kelompok. Kenapa kita mengadakan konseling kelompok? Karena Bapak dapat laporan dari guru kelas kalian, katanya nilai kalian sekarang menurun. Apa betul? Ya betul Pak. Ya memang situasi dan kondisi saat ini mungkin bukan hanya kalian yang mengalami penurunan belajar, mungkin teman-teman kalian juga sama. Dalam kegiatan ini, kenapa kita dapat mengadakan konseling kelompok? Karena Bapak tadi sudah katakan dapat laporan, jadi kita adakan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah suatu wadah di mana kita dapat memecahkan masalah yang sama secara bersama-sama. Nah, kalau satu lawan satu konseling individual, kalau yang ini kita mengadakan konseling kelompok. Teman-teman semuanya, ini beda-beda kelas ya? Beda Pak. Ya. Sekarang masing-masing silakan memperkenalkan diri masing-masing, cukup nama dan kelasnya saja. Mau mulai dari mana saja? Saya Pak. Oh siap. Nama saya Ali Gunawan, kelas 11 PS. Berikutnya. Nama saya Dina Mari, saya dari kelas 2 Pak. Mantap. Nama saya Sagoyandi, saya dari 12 IPA. Mantap. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Di antaranya asas keterbukaan, kemudian asas kerahasiaan. Asas keterbukaan di sini, jadi semua yang ada di sini kita sama-sama saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Jadi kita bebas mengungkapkan segala permasalahan yang ada. Nah, yang kita bahas di sini adalah penurunan belajar. Kemudian berikutnya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini, jadi Bapak mohon cukup kita yang ada di sini yang tahu. Jadi semua yang kita bahas di sini jangan sampai bocor keluar. Ya, Jangan sampai orang lain tahu. ya seperti itu. Sebelum dilanjut supaya tidak tegang, nah Bapak ada sedikit permainan. Jadi supaya kita enjoy, Bapak ada sedikit permainan. Permainannya simpel saja. Nah, ketika Bapak satu, kalian tepuk tangan 3 kali. Siap. 1, tepuk tangan 3 kali. 2, tepuk tangan sekali. 3, tepuk tangan 2 kali. Kalau 4, itu nggak usah tepuk tangan. 5 nggak usah tepuk tangan. Masih ingat? 1, 3 kali. 3 kali. 2, 1 kali. 1 kali. 3, 2 kali. Tepuk tangannya 2 kali. Sudah paham? Paham. Kita coba. Siap. Oh, diulang. 1, tepuk tangannya 3 kali. 3 kali. 2, tepuk tangannya 2 kali. 2 kali. Kalau 3, 1 1 kali. Masih ingat? Ingat. Kalau 3 berarti tepuk tangannya 1 kali. Kalau 2 kali. Kok gitu? Kalau 1 3 kali tepuk tangannya. Kalau 2 sekali. Kalau 3 2 kali. Nah, udah paham ya. Nah, itu hanya untuk supaya kita tidak tegang.
Oke, kita fokus pada pembahasan kita ya, yaitu tentang penurunan belajar. Mau dari siapa dulu ceritanya? Oh, ada Agung, silakan Gung, silakan Gung. Bagaimana permasalahannya? Permasalahan saya dalam proses penurunan belajar saya itu di faktor beberapa kemungkinan Pak. Ya. Salah satunya mungkin faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan, terus masalah belajar online. Ya. Kan belajar online itu enggak seperti belajar Iya, biasanya, iya. tidak terlalu efektif gitu Pak. Iya, iya. Itu jadi salah satu penyebab menurunnya belajar saya Pak. Oh iya. Yang kedua paling saya jadi meluangkan waktunya bukan untuk belajar, tapi sedikit main game. Iya, main game. Itu permasalahan saya Pak. Iya, terima kasih. Ya. Jadi Agung lebih permasalahan dalam penurunan belajar itu diantaranya waktu kadang sering digunakan untuk bermain game. Memang di saat pandemi anak-anak dituntut untuk belajar online. Yang Bapak rasakan juga memang banyak kendala dalam belajar online tersebut. Nanti kita cari solusi ataupun pemecahan masalah nantinya bagaimana hal-hal yang positif harus kita lakukan. Yang berikutnya siapa? Siapa dulu? Yang mau bercerita? Oh, Anjina, siap. Bagaimana kan? Kan begini Pak, kalau belajar di rumah itu memerlukan kuota dan jasa. Jadi kita itu harus membelinya. Iya. Bagaimana solusinya? Karena kan tidak selalu punya kuota dan jasa itu. Ya, Bapak mengerti tentang kebutuhan yang begitu banyak. Bukan hanya kuota yang harus kita beli, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain sama. Ya, itu termasuk pemicu penurunan belajar. Ya, terima kasih. Kalau Kang Asep gimana? Ya, saya ingin bicara Pak. Ya, siap. Ya, kalau dari saya ya Pak, kalau belajar online itu sangat susah Pak, karena saya keterbatasan dari HP itu sendiri Pak. Iya. Karena nggak semua murid itu nggak punya, seperti saya kan tidak punya handphone gitu Pak. Iya. Jadi kan karena orang tua juga nggak mampu beli gitu Pak. Oh, iya. Memang hal-hal yang teman-teman semua utarakan itu termasuk bagian ataupun permasalahan yang membuat penurunan minat ataupun belajar berkurang. Oke, dalam konseling kelompok ini kita menggunakan yang namanya teknik modeling. Nah, teknik modeling ini kita meniru ataupun melihat tokoh baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, proses belajarnya apa saja yang bisa kita tiru. Dalam kondisi saat ini memang permasalahannya hampir sama. Kalau tidak di HP, di kuota, kemudian kadang lingkungan teman-teman ketika kita mau giat untuk belajar, nah teman yang lain mengajak bermain, kayaknya susah banget. Nah, memang ini menjadi permasalahan bersama tentang penurunan belajar di saat seperti ini. Tetapi bukan berarti kita hanya diam saja, hanya terpaku tangan. Kita butuh yang namanya role model. Nah, untuk apa? Untuk memotivasi kita supaya daya ataupun keinginan
belajar kita agak sedikit meningkat. Salah satunya kita dalam konseling kelompok ini akan meniru role model seperti Nadiem Makarim. Ya, ada yang pernah dengar atau tahu Nadiem? Enggak, Pak. Nadiem pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Nadiem Makarim pendiri apa? Tahu tidak? Kurang tahu Pak. Nah, Nadiem Makarim tokoh dalam negeri yang lagi hangat-hangatnya, yaitu pendiri transportasi Gojek. Sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Nadiem Makarim lahir di Singapura. Beliau bolak-balik Singapura, Indo, Singapura Indo, dan Nadiem berkeluarga negaraan di Indonesia, mulai dari pendidikan SD, SMP di Indonesia. Beliau adalah pendiri transportasi Gojek yang kita tahu. Gojek yang menggunakan teknologi Android gadget. Jadi dengan hanya kita memesan lewat online, kita dapat memesan Gojek. Jadi ya, transportasi. Yaitu salah satu terobosan yang sekarang masih berjalan, dan sekarang Nadiem sudah dikatakan sukses ya. Kesuksesan tersebut tidak semata-mata mudah dia dapat. Nah, banyak latar belakang permasalahan tentang pendidikan yang dia lakukan, sama seperti kita. Jadi dalam proses belajar juga banyak tantangannya, sama seperti kita. Tetapi kenapa Nadiem bisa sukses sampai sekarang, itu salah satunya adalah dia gigi dalam belajar. Nah, sementara apa yang bisa kita contoh dari Nadiem tersebut, sebetulnya bukan hanya Nadiem, banyak tokoh-tokoh yang bisa kita adopsi, yang bisa kita jadikan motivasi. Dari luar negeri ada Albert, ya, Einstein, ya seperti itu, banyak lagi. Nah, kita bisa meniru ataupun gaya belajarnya. Jadi kita tidak hanya belajar, tapi setidaknya kita dapat melihat role model. Ketika kita menyukai sepak bola, nah tentunya pasti ada pemain favorit yang kita jagokan ataupun kita idolakan, seperti itu. Ketika sepak bola kita mengidolakan Cristiano Ronaldo, tentunya kita tahu seluk-beluknya bagaimana tata cara bermainnya, seperti itu. Jadi kita bisa menirunya. Kalau kita suka bola nih, idola kita Cristiano Ronaldo, nah kita bisa, pasti setidaknya kita akan mencari informasi tentang si Ronaldo ini sedetail mungkin. Nah, dalam belajar juga sama. Ketika kita role modelnya mau siapa gitu. Jadi ketika seseorang yang sudah sukses, penemu Microsoft, tahu tidak? Ya. Yang terkaya di dunia, Bill Gates. Ya. Pernah dengar nggak? Pernah. Lupa. Seperti itu. Jadi kita meniru seseorang untuk dijadikan motivasi. Nah, seperti itu. Jadi dalam konsep kelompok ini kita semua teman-teman sudah mengungkapkan permasalahannya, dan ini menjadi permasalahan bersama. Kemudian teknik yang sudah Bapak sampaikan itu teknik role model. Jadi kita bisa meniru idola kita, seseorang yang sudah dikatakan sukses, bisa kita jadikan idola
untuk memotivasi belajar kita. Kemudian Bapak berharap dengan kegiatan konseling kelompok ini, jadi setidaknya dapat membuat kalian terbangun untuk tetap semangat dalam belajar. Kemudian walaupun di masa pandemi seperti ini kita membantu orang tua menghemat, kemudian belajar tepat waktu, pola makan, pola tidur, protokol kesehatan itu harus tetap dijaga untuk menjaga kondisi kita tetap sehat. Mungkin kegiatan konseling yang kita lakukan ini cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan konseling ini dapat bermanfaat dan kedepannya kalian bisa lebih meningkatkan belajarnya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.